Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa syahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Zulfa Ismawati selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, dan juga teman-temanku yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yakni Mas Alek, yang dia itu sebelumnya menyampaikan terkait konsep dan juga variabel di penelitian kuantitatif, dan akan saya teruskan di materi hipotesis penelitian dan juga paradigma penelitian kuantitatif. Baik, sebelumnya setiap penelitian kuantitatif itu kan pasti terdapat seperti merancang hipotesis terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa tokoh yang mengartikan hipotesis itu sendiri, dan tentu ini kayak memiliki arti yang berbeda-beda, tapi di hal kemaknaan ini yakni bisa dikatakan sama. Yang pertama ada Profesor Burhan. Ia mengartikan bahwa secara etimologi hipotesis ini terbentuk menjadi dua kata, yaitu hipo dan juga tesis. Nah, hipo ini diartikan berarti kurang, dan tesis ini adalah pendapat. Kedua kata ini secara luas bisa diartikan sebagai kesimpulan penelitian yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui sebuah penelitian. Nah, di sini Profesor Burhan mengatakan bahwa setiap hipotesis ini merupakan suatu kesimpulan yang masih belum sempurna. Ini bisa dikaitkan dengan pemikiran oleh peneliti itu sendiri. Jadi perencanaan hipotesis ini masih belum mencakup tentang pencarian data. Ini masih sesuai dengan sesuai dengan teori yang ditentukan oleh peneliti itu. Yang kedua yakni terdapat Profesor Sugiono. Ia mendefinisikan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, di mana rumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan. Jadi, jawaban ini masih berdasarkan pada teori yang ditentukan oleh peneliti itu sebelum merumuskan hipotesis, dan belum berdasarkan pada fakta-fakta yang empiris dan yang diperoleh melalui pengumpulan data. Selanjutnya ada Sukadijo. Ia mendefinisikan bahwa hipotesis berasal dari bahasa Yunani, hipo dan juga tesis. Hipo ini diartikan sebagai di bawah, dan tesis ini ada berbagai pengertian, yakni ada pendirian, ada pendapat yang ditegakkan, dan ada juga kepastian. Nah, artinya hipotesis ini merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa secara sadar, teliti, dan terarah. Jadi kalau menurut Sukadijo ini yang perlu kita tekankan dalam kita menyusun hipotesis itu adalah kita tuh sadar gitu apa sih tentang yang kita teliti, dan juga teliti dalam menyusun hipotesis, dan tentu ini adalah langkah-langkahnya tersendiri, dan tidak lupa terarah. Ya, maksudnya terarah ini sesuai dengan konsep yang telah direncanakan gitu. Yang selanjutnya ada Dr. Ades Syahrum. Ia mengartikan bahwa hipotesis adalah suatu kesimpulan dari suatu proses berpikir, bukan dugaan, dan bukan dugaan yang dikemukakan secara asal-asalan. Jadi hipotesis ini tidak asal-asalan gitu. Jadi ada dasarnya, ada prinsipnya, yaitu teori tadi yang ditentukan sebelum melakukan hasil penelitian. Ia memberikan fungsi bahwa hipotesis ini sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang ditelaah dalam kegiatan penelitian. Nah, hipotesis
Hipotesis juga berarti sebuah pernyataan atau proposisi yang mengatakan bahwa di antara sejumlah fakta ada hubungan tertentu. Proposisi inilah yang akan membentuk proses terbentuknya hipotesis di dalam penelitian. Nah, hipotesis ini membutuhkan sumber-sumber inspirasi yang dapat membantu dan memberi warna saat mendesain dan juga mengkonstruksi hipotesis. Jadi tidak asal-asalan ini berasal dari pikiran seorang peneliti, bukan ada kayak sebagai sumber mencari referensi gitu untuk merumuskan hipotesis ini. Nah, untuk mencari sumber inspirasi dalam mendesain hipotesis dapat menggunakan dua cara, yakni menggunakan teori kepustakaan dan juga dapat juga menggunakan kenyataan atau pengalaman empiris dari si peneliti itu sendiri. Jadi ya ada dasarnya gitu. Oh, hipotesis ini berasal dari mana sih gitu. Kayak referensi lah gitu. Selanjutnya di hal merancang hipotesis. Nah, di sini ada tokoh William F. Cockburn memberi saran terkait perancangan hipotesis bahwa untuk sampai di validitas hipotesis yang berkemampuan untuk mencapai suatu keilmuan yang langgeng, yang lama gitu, tahan lama gitu, harus melalui langkah-langkah melalui langkah-langkah tersendiri gitu, ada langkah-langkahnya. Dan juga tak lupa untuk mencapai ide, mengeluarkan ide-ide gitu. Dan baru merumuskan ke dalam suatu bentuk hingga dapat didemonstrasi dan diverifikasi. Nah, dari performance-nya dalam arti materi hipotesis, formulasi hipotesis ini haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, disajikan dalam bentuk formulasi konsisten logis. Jadi harus fokus kepada apa yang diteliti dan tentu ini harus logis dalam pemikirannya. Yang kedua, yakni penggunaan prinsip secara ekonomis. Nah, dalam arti sesuatu yang tidak penting tidak perlu dimasukkan di dalam perancangan hipotesis ini, itu tidak perlu dimasukkan gitu. Harus konsisten dan juga ekonomis. Ya dalam arti diambil dari hal-hal yang penting saja. Yang ketiga, ada hipotesis dibuat dengan kemungkinan pengujiannya. Ya sudah tentulah. Ketika kita membuat hipotesis harus ada hal-hal yang harus bisa diteliti gitu setelahnya supaya mendapatkan kesimpulan untuk membuktikan teori-teori ini nyata atau enggak gitu. Yang keempat, ada hipotesis harus spesifik dan tidak menggunakan yang ambiguous. Ya mungkin hal ini menurut saya sendiri ya tidak menggunakan kata-kata yang sulit atau yang sulit dipahami dan tidak juga menggunakan kata-kata yang bertele-tele. Selanjutnya ada acuan empiris yang ditentukan secara tegas. Nah, dalam hal ini hipotesis tidak dapat melepaskan diri dari jangkauan konsep yang telah didefinisikan. Jadi sudah jelas kalau hipotesis ini sebelum merancang ini harus ada konsep, itu harus ada rang-rangan. Nah, setelahnya bagaimana sih apa yang harus kita lakukan setelah kita buat konsepnya, baru kita pikirkan rencana gitu untuk menyusun hipotesis. Tak lupa juga kita mempelajari teori-teori yang telah kita tentukan gitu. Baru setelah itu kita bisa terjun untuk merumuskan hipotesis ini. Nah, di sini ada berbagai hipotesis. Ini ada 3 menurut Profesor Burhan Bungin. Oke, yang pertama ini ada hipotesis 0. Ini hipotesis 0 ini disebut juga sebagai hipotesis statistik, yaitu hipotesis yang diuji dengan statistik. Nah, hipotesis ini mempunyai bentuk dasar yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel X dan juga variabel Y yang akan diteliti. Ini bisa dicontohkan seperti ini. Penegakan disiplin di jalan raya tidak dipengaruhi oleh pemahaman pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Jadi ya tidak ada hubungan itu terkait penegakan kedisiplinan di jalan raya dengan pemahaman pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Oke, yang kedua ada hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif ini adalah lawan dari hipotesis 0. Kalau di hipotesis 0 tadi itu tidak ada hubungan, kalau di hipotesis alternatif ini ada hubungan. Ini misalnya nih, ada hubungan antara tekanan-tekanan militerisme Amerika Serikat terhadap negara-negara Islam dan meningkatnya terorisme internasional. Nah, dari penjelasan sampai sini
mengenai hipotesis nol disebutkan apabila hipotesis nol ini ditolak, itu berarti secara otomatis hipotesis alternatif ini yang diterima. Dan apabila sebaliknya hipotesis alternatif ini ditolak, berarti hipotesis nol ini yang diterima. Oh iya, perlu diketahui bahwa hipotesis alternatif ini dibagi menjadi dua, yakni hipotesis alternatif terarah dan juga hipotesis alternatif tidak terarah. Ini misalnya yang hipotesis alternatif terarah, yakni semakin positif persepsi penggunaan merek oli JJ, maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan oli merek JJ tersebut. Jadi itu masih ada arahan ataupun terarah terkait ini. Merek oli JJ masih kayak membicarakan satu objek gitu, yakni di merek oli JJ tadi. Yang kedua yakni pemisalan di hipotesis alternatif tidak terarah. Ini ada hubungan semakin tinggi kadar keagamaan seseorang dengan semakin rendah keinginan orang tersebut terhadap hal-hal yang bersifat perbedaan. Dan yang ketiga yakni ada hipotesis kerja. Hipotesis kerja ini adalah hipotesis spesifik yang dibangun berdasarkan masalah-masalah khusus yang akan diuji. Nah, perlu diketahui, hipotesis ini dibangun untuk mempertegas hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif dalam statement yang lebih spesifik pada parameter atau indikator tertentu dari variabel yang dihipotesiskan. Misal nih, ada hipotesis nol yang berbunyi seperti ini. Tidak ada hubungan antara mobilitas sosial dengan pandangan politik masyarakat. Maka bisa diambil hipotesis kerjanya seperti ini. Yang pertama, tidak ada hubungan antara perubahan status pekerjaan dan pandangan politik sosial. Dan yang kedua, tidak ada hubungan antara gerak kepindahan fisik dan pandangan politik sosial. Jadi ini ya kayak menjelaskan lebih rinci lagi terkait hipotesis yang akan dijelaskan antara hipotesis nol ataupun hipotesis alternatif. Di sini juga Profesor Sugiono juga mendeskripsikan ada 3 ya bentuk pembagian hipotesis. Yang pertama ini ada hipotesis deskriptif atau variabel mandiri. Ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Yang kedua ada hipotesis perbandingan atau hipotesis komparatif. Nah, hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini, variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Yang ketiga adalah hipotesis hubungan atau hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis ini adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Oke, next. Nah, ini nih. Terkait penggunaan hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Nah, di penelitian kuantitatif yang mutlak, yang benar-benar ini dikatakan sebagai penelitian kuantitatif, ini menggunakan hipotesis penelitian adalah penelitian kuantitatif yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada explanatory. Maksud dari explanatory ini adalah pengujian suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua ini menggunakan sampel penelitian. Ya tentu ya, di penelitian kuantitatif ini kayak kurang lengkap ketika kita tidak menggunakan sampel penelitian. Yang ketiga yaitu menggunakan pengujian statistik inferensial, yakni ya seperti adanya diagram grafik seperti itulah. Yang keempat ini hasil penelitian digeneralisasikan atau disederhanakan dari yang sebenarnya. Jadi ini kan penelitian kuantitatif ini kan kayak seperti dari yang umum ke khusus gitu kan, untuk mencari hal-hal yang sederhana yang disimpulkan dari hasil penelitian yang sudah diuji tadi. Oke, next ini Sanducciotto menyebutkan fungsi hipotesis, di antaranya yaitu untuk menguji teori, ada mendorong munculnya teori, yaitu ya ada juga menerangkan fenomena sosial, ada juga pedoman untuk mengerahkan penelitian, dan juga ada memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan. Ya emang ini memang kayak fungsi gitu, fungsi yang ada di dalam hipotesis ini semuanya tuh bisa diapresiasi kelima fungsi ini dari Sanducciotto ini. Nah,
Ini ada juga karakteristik atau ciri pokok dari hipotesis. Ini yang pertama, yaitu hipotesis diturunkan dari suatu teori yang disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam proposisi-proposisi, seperti halnya dalam pengajuan. Yang kedua, ada hipotesis dinyatakan secara jelas dalam istilah yang benar dan secara operasional, jadi dapat dioperasikan gitu. Yang ketiga, hipotesis menyatakan variasi nilai, sehingga dapat diukur secara empiris dan memberikan gambaran mengenai fenomena yang akan diteliti. Yang keempat, ada hipotesis harus dapat diuji, tentu ya ini. Terus yang kelima, hipotesis harus spesifik. Terus ada juga hipotesis harus menyatakan perbedaan atau hubungan antar variabel. Nah, satu hipotesis yang memuaskan adalah salah satu hubungan yang diharapkan di antara variabel dibuat secara tidak berbelit-belit. Baik, yang kedua yakni terkait subbab. Yang kedua terkait paradigma penelitian kuantitatif. Nah, ini Profesor Sugiono sendiri mengartikan bahwa paradigma penelitian ini merupakan pola hubungan antar variabel yang akan diteliti. Nah, secara luas paradigma ini dalam hal ini dapat diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik statistik analisis yang akan digunakan. Nah, jadi itu kayak kesimpulannya ini paradigma penelitian ini kayak menentukan terkait jumlah masalah yang akan dijawab, terus teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis ini kayak harus mempelajari juga terkait paradigma penelitian ini. Oke, next. Nah, di antara bentuk paradigma penelitian yaitu paradigma sederhana. Nah, di paradigma sederhana ini banyak peneliti yang tertarik untuk menggunakan bentuk paradigma tersebut. Nah, karena terkesan mudah dan pembahasannya juga meluas. Sebenarnya jika ditelaah lebih lanjut, bentuk paradigma ini terbagi menjadi 7. Ini yang pertama yaitu paradigma sederhana itu sendiri. Yang kedua ada paradigma sederhana berurutan. Yang ketiga ada paradigma ganda dan dengan 2 variabel independen. Yang keempat ada paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Yang kelima ada paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Yang keenam ada paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 dependen. Dan yang ketujuh ada paradigma jalur. Nah, ini tentu ini sesuai dengan kemampuan peneliti ya, mau menggunakan bentuk paradigma yang mana. Kalau saya sendiri itu mungkin lebih condong untuk menggunakan ke paradigma yang sederhana, karena ya kemampuan orang itu kan berbeda-beda. Ya, seperti itu. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.